Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing, juga jemaat yang ada di gereja, mari beribadah. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga sini jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat atau jauh. 1 Juli 2021 kita bersyukur HUT ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan HUT ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB hari ini 4 Juli 2021. Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayanan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti. Dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia termasuk Indonesia yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristiani kita. Kiranya dalam kata dan karya Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita pada saat ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Sebagai nats pembimbing kita terambil dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13a dan 14a, berkata buat kita sekalian, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai engkau. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mohon jemaat Tuhan untuk mempersiapkan Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Biarkan dia terbuka Alkitab saudara, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah hati, pikiran, dan pendengaran kami, ya Bapa dalam sorga, melalui Yesus Tuhan dan Roh Kudus, di saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat memaknai syukur hari ulang tahun Yapendik maupun hari ulang tahun Yayasan Kesehatan, dan juga kami memaknai ketika kami hadir dalam kehidupan sakramen perjamuan bersama dengan umat-Mu. Bimbing kami, ajarlah kami untuk taat setia, memberlakukan di kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Matius 5 ayat 13 sampai 16, Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut mensyukuri atas kemurahan Tuhan yang boleh memberikan kita kesempatan untuk bersekutu walaupun saudara berada di rumah atau di tempat di mana saudara beraktivitas bersama keluarga, tidak melupakan akan persekutuan bersamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita mendengar orang-orang melabelkan suatu ciri khas kepada seseorang atau tempat supaya dapat dikenal dengan baik, dan tentunya itu mempunyai maksud tertentu. Begitu juga kita sebagai orang percaya, saudaraku. Yesus dalam pengajarannya di atas bukit melabelkan kita bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Itu identitas kita yang disematkan, yang dilabelkan oleh Yesus kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, memang ini tidak mudah ketika identitas kita sebagai orang percaya Yesus sendiri yang melabelkannya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Tentunya ketika Yesus memberikan julukan itu kepada saudara dan saya, atau kepada semua orang percaya kepadanya, tidaklah mudah. Walaupun tidak mudah, tapi saudara dan saya perlu memaknai identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Apa maksud ketika Yesus mengatakan itu kepada kita? Mari kita lihat saudaraku ayatnya yang ke-13a. Kamu adalah garam
Apa maknanya, saudaraku? Saudara tahu bahwa di beberapa daerah terkadang garam itu dipakai ya untuk dioleskan kepada suatu makanan. Ya, kalau di Toraja, saudaraku, ya, ketika daging kerbau itu dipotong supaya dia tetap awet, biasanya itu ditaburi oleh garam. Tujuannya, saudara-saudaraku, paling tidak hendak mencegah supaya daging yang ditaburi garam itu tidak terjadi pembusukan. Garam juga itu, saudara-saudaraku, bisa memberikan rasa. Dia tidak kelihatan ketika itu ditaburkan di makanan, tetapi dia memberikan rasa yang membuat sajian makanan itu dapat dinikmati dengan enak. Nah, saudara-saudaraku, dia mencegah pembusukan, dia memberikan rasa. Karena itu kita sebagai orang percaya yang dilabelkan, diberikan identitas sebagai garam oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya bahwa, saudara-saudara, bahwa kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai garam di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita mampu hadir untuk mencegah kejahatan-kejahatan, mencegah kehidupan-kehidupan yang dapat merusak akan tatanan hidup di tengah-tengah bermasyarakat atau bernegara, atau juga mencegah kerusakan-kerusakan yang mungkin saja ada di persekutuan kita. Saudara dan saya juga dihadirkan sebagai garam di tengah-tengah dunia ini supaya kita memberikan rasa nyaman, dapat memberikan ketenangan, kedamaian ketika kita hadir sebagai orang percaya. Itu fungsi kita, saudaraku. Dan memang tidak mudah, karena itu harus dimulai dengan diri kita untuk bisa memaknai bahwa kita ini adalah garam yang mampu mencegah perilaku-perilaku yang tidak baik di tengah dunia ini, dan mampu memberikan kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman karena kehadiran kita sebagai anak Tuhan. Label yang kedua sebagai identitas kita, perhatikan saudaraku ayatnya yang ke-14a. Kamu adalah terang. Saudara-saudaraku, kita tahu apa fungsi dari terang. Fungsi dari terang itu menyingkapkan kegelapan. Dia juga akan memberikan arah jalan kita yang mana yang kita harus lalui supaya kita tidak tersesat. Makanya saudara-saudaraku, terang itu selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya dia memberikan cahaya ya bagi orang yang ada di sekitarnya, sehingga kegelapan itu dapat disingkirkan. Apa maknanya bagi saudara ketika Yesus kamu adalah terang? Tujuannya, saudaraku, tidak lain supaya kita mampu hadir sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dalam dunia ini. Kehadiran kita dengan sikap dan cara hidup kita. Ketika ada perbuatan-perbuatan di sekeliling kita yang penuh dengan kegelapan, saudara bisa lihat buah-buah dari kegelapan itu bisa kita lihat dari buah-buah kedagingan. Saudara hadir di situ sebagai terang yang memberikan buah-buah roh, supaya kegelapan yang ada di sekitar kita dan kemudian kita hadir itu kita singkirkan karena cara hidup kita. Sehingga saudara-saudaraku, ketika kita hadir sebagai terang itu, maka baik saudara dan saya dan juga orang di sekitarnya mampu melangkah, mampu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga kita sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Hati dan pikiran kita diliputi oleh terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah menyaksikan suatu film yang mengatakan, ya, salah satu orang yang memerankan sebagai figur orang baik, dia katakan begini,
Kalau saudara ingin mengalahkan kegelapan di luar sana, maka yang pertama saudara lakukan adalah kalahkan kegelapan yang ada dalam hati dan pikiranmu. Bagaimana caranya mengalahkan kegelapan dalam hati pikiran kita sehingga kita mampu menjadi terang di tengah-tengah dunia ini adalah tempatkan Yesus sebagai terang kita. Sebab Yesus adalah terang dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memaknai kehidupan kita sebagai garam dan terang. Supaya hidup kita dicas. Kita adalah garam dan terang. Ibaratnya kita itu adalah disinfektan di tengah-tengah virus saat ini. Kita cas hidup kita melalui persekutuan perjamuan kudus. Kita mengingat rayakan kembali bagaimana Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Sehingga keselamatan yang kita terima itu menjadi garam dan terang untuk kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan nyata. Kita juga mensyukuri atas peristiwa kemurahan Tuhan yang boleh menghadirkan Yayasan Pendidikan GPIB di usia ke-40 tahun. Kita juga mensyukuri atas peristiwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menghadirkan Yayasan Kesehatan GPIB yang ke-19 tahun. Kita percaya bahwa ini adalah karya Tuhan. Harapan kita adalah bahwa Yayasan Pendidikan GPIB dan Yayasan Kesehatan GPIB mampu menghadirkan dirinya sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah namanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Karena itu jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29 yang mengatakan buat kita, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yaitu untuk kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur agung. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang
hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-hambamu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gerejamu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan namamu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji namamu ya Bapa karena pemberianmu yang paling utama, anakmu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapanmu. Utuslah Roh Kudusmu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka engkau pun akan mengumpulkan umatmu dari utara dan selatan, dan dari timur dan dari barat ke dalam kerajaan anakmu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Mari
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita melekatkan hati dan pikiran kita kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan ini dipakai untuk mengucap syukur, adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tanda tebusan untuk menyelamatkan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengarkanlah jemaat Tuhan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kita. Kita berdoa. Berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, melalui Presiden Jokowi beserta jajarannya dan juga pemerintah di setiap daerah, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat, bersama-sama dengan aparat keamanan TNI Kepolisian, bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, bersama-sama dengan anak bangsa untuk bergandengan tangan dalam menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Tuhan memberkati juga, menguatkan para petugas medis dan Satgas Covid, baik di pusat maupun di setiap daerah maupun dalam setiap kehidupan bergereja secara khusus, untuk menangani akan COVID-19 dengan varian-varian yang baru. Biarlah Tuhan Engkau memakai mereka, agar mereka dengan tubuh yang kuat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mau menyerahkan akan vaksin. Biarlah Tuhan berkuasa dalam vaksin sehingga memberikan dampak positif bagi imun setiap anak bangsa, khususnya orang percaya. Tuhan kami bermohon, Engkau kiranya ya juga yang menghalau virus-virus COVID Tuhan. Jangan permalukan kami tak kala kami berseru kepadamu, sehingga kedamaian, kenyamanan di muka bumi ini boleh kembali sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memberkati akan gereja Tuhan, khususnya gerejamu GPIB, terlebih Jemaat Immanuel Supratman dengan berbagai kegiatan Tuhan sempurnakan, menunjang baik daya dan dana, menopang di tengah tantangan. Kami mensyukuri akan peristiwa kasih sayang Tuhan melalui Yayasan Pendidikan GPIB, Yayasan Kesehatan GPIB, yang Tuhan anugerahkan di usia 40 dan di usia yang ke-19 tahun. Biarlah menghadirkan garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kau berkati semua. Berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB maupun GPIB Lembaga Gereja Yayasan Kristen diberkati dalam tugas tanggung jawabnya. Memberkati para presbiter, unit-unit misioner, para pekerja-pekerja gereja di jemaat Tuhan, khususnya di Jemaat Immanuel Supratman. Tuhan sempurnakan semua pelayanan yang ada. Pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan diberkati tak kala mereka setia kepada Tuhan. Berkati hidup mereka, kesehatan, kebutuhan hidup masa depan keluarga mereka. Terkhusus memberkati para hamba-hamba Tuhan, para pelayan firman dan sakramen jajaran GPIB, khususnya hamba-Mu yang Tuhan boleh hadirkan selaku ketua majelis jemaat bersama dengan keluarga. Topang dan kuatkan kami. Tuhan memberkati juga proses perupaan Vikaris Jonathan. Memberkati Pak Pendeta Sony bersama Pendeta David dan keluarga yang turut ambil bagian sebagai gereja saudara. Tuhan berkati. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, persiapan persidangan sinode yang akan berlangsung baik secara daring maupun luring. Biarlah semua berjalan dengan baik, tidak terganggu oleh perangkat-perangkat yang ada. Kami menyerahkan juga Tuhan semua warga jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, baik mereka yang masih mengikuti ibadah di rumah maupun juga yang mengikuti ibadah secara offline. Tuhan berkati mereka semua. Kebutuhan hidup dan kesehatan mereka Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga mau menyerahkan akan keberadaan orang-orang tua kami di masa tua mereka, dalam ketidakberdayaan mereka oleh karena fisik masa tua. Biarlah mereka tetap mengalami sukacita di tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Mereka yang bersyukur karena ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran, ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ketika kami memaknai sakramen perjamuan, kami tetap tertuju kepada Kristus yang membimbing mengarahkan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kini selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40 yang menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan biarlah sakramen perjamuan yang sudah kita ambil bagian di dalamnya semakin membuat kita melihat kemurahan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.